Baik, kita akan melanjutkan dengan sesi yang kedua, yang lebih pendek, mengenai studi kasus kita tentang filantropi, kegiatan filantropi. Saya akan memberikan studi kasus tentang Yayasan Tahia, di mana saya bekerja selama 2 tahun terakhir ini. Yayasan Tahia adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Bapak Julius Tahia dan Ibu Jin Tahia. Yayasan ini tentu didirikan sebagai kegiatan yang nirlaba, yang non-profit, tidak mencari keuntungan. Yayasan itu dibentuk pada saat itu karena demikian banyak permintaan dari banyak lembaga atau banyak perorangan untuk meminta bantuan kepada keluarga Tahia ini. Namun mereka melihat kebutuhan untuk bagaimana mengatur, mengorganisasikan semua ini menjadi lebih baik. Maka dibentuklah lembaga ini yang bekerja sebagai yang bervisi dan misi untuk bagaimana membuat Indonesia yang lebih baik. Jadi pada dasarnya membangun Indonesia yang lebih baik melalui kemitraan untuk melakukan inisiatif atau program atau proyek-proyek dalam sektor kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, dan juga pelayanan sosial yang lain. Lembaga ini didirikan dengan nilai-nilai dasar empati, pluralism, dan equality. Jadi kita ingin betul-betul membangun empati, tapi juga memahami keanekaragaman bangsa ini. Dan juga lalu equality, kesetaraan. Nah, itu 3 prinsip dasar atau 3 nilai dasar yang dibangun oleh lembaga ini. Lembaga ini tentu dimulai dengan konsep yang kita sebut konvensional atau tradisional filantropi. Jadi filantropi yang tradisional. Nanti saya akan menjelaskan apa bedanya filantropi yang konvensional atau tradisional ini dengan yang kita saat ini lakukan, yaitu filantropi ventura. Filantropi yang tradisional atau konvensional ini biasanya lalu memberikan donasi. Kita memberikan donasi untuk proyek, biasanya juga jangka pendek. Hasilnya juga bisa langsung dihitung, bisa langsung diukur. Suksesnya itu langsung kelihatan. Memberi beasiswa anak, gitu, anaknya langsung dapat beasiswa, masuk sekolah, atau melakukan operasi katarak misalnya, itu juga akan sangat baik. Jadi ada dampak yang sangat kelihatan dan juga promosi yang bagus biasanya untuk apakah itu perusahaan atau keluarga, lembaga, itu promosinya kelihatan gitu. Hasilnya karena kelihatan saat itu juga. Dan lalu bisa juga kita subkontrakkan ke orang lain. Nah, itu semua bagus. Jadi filantropi yang konvensional itu juga baik dilakukan karena dia seringkali menolong orang dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Itu penting sekali. Nah, namun juga ada perubahan, yaitu yang disebut sekarang filantropi ventura, venture filantropi. Nah, seperti juga bisnis venture itu artinya kan melakukan kegiatan-kegiatan yang berinvestasi yang ada risikonya. Namun juga hasilnya juga akan sangat besar nanti. Jadi filantropi ventura ini adalah mencoba menemukan inisiatif-inisiatif yang inovatif, eksperimen yang inovatif, yang nanti kita harapkan bisa menyelesaikan isu-isu atau masalah-masalah sosial yang ada, apakah itu kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, memang dia ada risiko, bisa gagal. Namanya inovasi kan bisa gagal kan ya. Penelitian kan bisa gagal. Nah, itu prinsipnya ada di sana. Kita juga venture filantropi itu tidak hanya memberi dana. Kita juga bekerja sama dengan mitra kita. Kita membawa kompetensi bisnis kita, good governance, manajemennya bagaimana, financial accountability-nya. Jadi betul-betul kita tidak hanya memberikan dana lalu menunggu hasil. Kita ingin berjalan bersama dengan mitra-mitra kita. Itulah filantropi ventura. Kita ingin berinvest tapi juga ingin bekerja sama. Dan tentu kita juga terbuka untuk proyek-proyek yang jangka panjang. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana proyek Tahia ini juga melakukan proyek-proyek yang jangka panjang. Nah, kita akan masuk kepada proyek Tahia, yaitu proyek eliminasi demam berdarah. Kita tahu demam berdarah itu adalah masalah sehari-hari kita, apalagi di Indonesia.
Kita semua pasti mengenal seseorang yang kita kenal, apakah itu keluarga atau teman dekat yang pernah kena demam berdarah. Bahkan mungkin di ruang kelas ini, di ruang teman-teman mahasiswa yang ikut kuliah saya ini, mungkin sudah ada yang pernah kena demam berdarah. Dan itu bisa fatal kalau tidak hati-hati. Demam berdarah itu bisa fatal sekali, walaupun mungkin katakanlah tidak seperti yang saat ini, yang COVID saat ini, tapi tetap demam berdarah itu menjangkiti, yang terpapar itu hampir 400 juta orang di dunia itu terpapar demam berdarah, 67 juta di Asia, dan di Indonesia itu hampir 8 juta orang terpapar tiap tahun oleh demam berdarah. Dan di Indonesia sendiri kita mengeluarkan hampir 400 juta dolar hanya untuk merawat orang sakit dari demam berdarah setiap tahun. Itu tidak termasuk biaya tidak langsung, di mana produktivitas turun, orang harus tidak ke kantor dan sebagainya. Jadi WHO mengatakan demam berdarah ini salah satu penyakit tropis yang terabaikan karena tidak ada pendanaan global yang disepakati. Itulah sebabnya yayasan ini memutuskan untuk membiayai kegiatan demam berdarah ini. Nah, melakukan kegiatan demam berdarah ini tentu harus dilakukan dengan satu proses yang disebut logical framework. Jadi nanti silakan teman-teman mahasiswa, saya tidak akan jelaskan di sini, tapi lihatlah slide saya nanti yang disebut Project Logical Framework. Disitulah adalah letak framework dari proyek demam berdarah ini. Silahkan nanti dilihat sendiri. Tapi saya ingin membicarakan tentang kemitraan. Penting sekali dalam pekerjaan filantropis, itu memang membangun kemitraan. Nah, dalam kemitraan itu, kunci kemitraan itu adalah bekerja bersama dengan mitra yang baik. Nah, saat ini kemitraannya untuk melawan demam berdarah ini ada dua mitra dari Yayasan Tahya, yaitu Universitas Monash University yang mempunyai program yang disebut World Mosquito Program, dan juga dengan Universitas Gadjah Mada. Mereka melakukan penelitian mengenai sebenarnya biotek. Jadi demam berdarah itu merupakan suatu pekerjaan di mana sebenarnya melakukan proses menginjeksi bakteri ke dalam tubuh nyamuk. Nah, itu yang disebut bakteri Wolbachia. Nanti saya akan mengirim linknya kepada semua mahasiswa. Itu hanya 3 menit, tapi sangat luar biasa. Nanti link itu bisa dilihat animasinya di YouTube yang akan menolong kita memahami teknologi yang kita terapkan. Nah, saya yakin pasti teman-teman mahasiswa akan sangat tertarik melihat itu dan pasti kagum dengan proyek biotek ini. Jadi sebenarnya inilah proyek untuk bagaimana membuat intervensi biotek yang aman. Kita pastikan aman karena kita melalui proses proses mitigasi dari risikonya, proses melalui lembaga etikal untuk memastikan proyek ini adalah aman. Itu nanti bisa dilihat di YouTube itu. Jadi diskusi yang akan kita sampaikan pada akhirnya adalah berapa hal. Jadi proyek ini setelah kemitraan terjadi, yang menjadi persoalan terbesar dalam proyek-proyek seperti ini, seperti saya sampaikan tadi, adalah bagaimana mengukur hasil. Proyek milestone-nya itu bisa panjang. Kita melakukan persiapan dulu, kita melakukan pelepasan nyamuk skala kecil di Jogja, pelepasan nyamuk skala besar, tapi yang paling tidak mudah adalah bagaimana mengukur ini dengan metodologi statistik yang diterima oleh para ilmuwan, terbukti secara ilmiah. Jadi tidak hanya merupakan intervensi sosial, tapi juga intervensi scientific intervention. Jadi di Jogja ini, lembaga kami melakukan yang disebut randomized control trial. Jadi kita memilah Jogja, membagi kota Jogja menjadi 24 grid. 12 grid atau 12 area, kita jadikan area kontrol kita atau area kendali kita. Lalu 12 grid atau 12 area itu,
kita jadikan disebut area intervensi. Di dalam area intervensi itu kita sebar nyamuk yang ada bakteri Wolbachia-nya. Tapi di 12 area kontrol atau kendali tadi, kita tidak melakukan intervensi apapun. Jadi intervensi yang ada saat ini, apakah itu fogging atau membersihkan sarang nyamuk, itu silahkan berjalan seperti biasa. Dua-duanya melakukan itu seperti biasa. Nah, hasilnya sangat menarik. Hasilnya adalah nyamuk kita yang berwolbachia itu stabil populasinya 80-100% di area yang kita lepas. Di area di mana nyamuk itu kita lepaskan. Dan pada dasarnya kita menemukan bahwa area yang kita lepasi nyamuk yang punya bakteri Wolbachia itu menurunkan tingkat kasus demam berdarah sampai 77% dibandingkan area yang tidak kita lepasi nyamuk. Dan itu tingkat penurunan yang sangat tinggi. Dengan tingkat confidence statistiknya, keyakinan statistiknya itu 95%. Jadi itu tinggi sekali, dan itu sangat luar biasa. Jadi kita membuktikan bahwa teknologi ini kalau dilakukan dengan baik, menurunkan tingkat demam berdarah sampai 77% dengan tingkat keyakinan statistik 95%. Nah, ini merupakan keberhasilan yang luar biasa dengan kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah Jogja, dan juga tentu dengan persetujuan dan approval dari Sultan sebagai gubernur di Yogyakarta. Nah, ini bagi saya menarik sekali, karena kerjasama kemitraan itu betul-betul terjadi tidak hanya di tingkat institusi antara UGM, Monash University, dan Tahia, tapi juga dengan masyarakat. Karena percobaan ini, teknologi ini tidak bisa kita lakukan tanpa konsen dari masyarakat atau tanpa persetujuan dari masyarakat. Nah, lalu diskusi kita gimana ke depannya? Karena kita melakukan ini dengan baik saat ini, didanai oleh Tahia dengan dana filantropis, maka diskusi berikutnya adalah kalau kita ingin melakukan roll out program ini, kita scale up di tempat-tempat yang lain, lalu siapa akan mendanainya? Karena tentu Yayasan Tahia tidak mungkin mendanai semuanya ini. Kita tentu ingin semua orang lain atau mitra-mitra yang lain datang untuk mendanai ini, termasuk pemerintah, termasuk pengusaha, termasuk filantropi. Kita ingin mendukung itu semua, karena itulah merupakan semangat dari Yayasan Tahia ini. Kita melakukan investment, kita melakukan inovasi, kita melakukan riset, dan kita menemukan teknologi yang baik, dan kita ingin teknologi ini dimanfaatkan untuk semua orang. Nah, itulah sebenarnya semangat dari filantropi itu. Ini menjadi catatan kita. Nah, tapi ke depannya bagi teman-teman mahasiswa, saya ingin mengajak kita semua berpikir, kalau kita ingin melakukan ini ke depan, bagaimana dana seperti ini akan kita lakukan? Apakah kita bisa melakukan dana ini dari pemerintah, dari pengusaha, atau bahkan mungkin salah satu opsinya membentuk social enterprise, membentuk semacam lembaga enterprise tapi bergerak di bidang sosial untuk memastikan bahwa program-program ini bisa didanai dengan baik. Nah, untuk itu saya ingin meminta teman-teman mahasiswa tolong untuk mempelajari yang saya sebut impact investment, memahami bagaimana blended investment, bagaimana satu pekerjaan-pekerjaan filantropis atau mungkin pekerjaan-pekerjaan inovasi itu bisa didanai oleh bermacam-macam dana, baik dari pengusaha, dari filantropi, atau dari publik. Nah, ini saya harapkan ini menjadi bagian mungkin tuan rumah yang dipelajari lebih lanjut. Saya kira itu yang kritikal. Saya kira itu studi kasus kita mengenai Tahia, bagaimana Tahia memilih proyek ini, menjalankan filantropi Ventura, dan juga pemikiran-pemikiran ke depannya, bagaimana financingnya ke depannya, bagaimana menggalang dana untuk meneruskan proyek ini. Begitu, semoga menolong kita semua, dan nanti kita akan melakukan tanya jawab. Terima kasih.